Shalom, selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada Tuhan kita kembali boleh memulai bulan yang baru dalam ibadah minggu yang pertama pagi hari ini. Tema kita pagi hari ini, The Great Victory. Kemenangan yang besar. Amin. Allah akan memberikan pada kita kemenangan yang tidak nanggung. Kemenangan yang bukan biasa-biasa. Sebab dia Allah, dia bukan manusia. Kalau Tuhan sudah memberikan kemenangannya bagi kita, pasti kemenangan itu luar biasa. Amin. Pasti kemenangan itu dahsyat. Kemenangan itu hebat. Sebab kemenangan itu sendiri adalah milik Allah. Artinya Allah itu adalah Allah yang tidak tertandingi. Bagaimana ada sesuatu yang dapat kita sandingkan, kita sejajarkan, kita bandingkan dengan Allah? Dibandingkan aja tidak ada. Bagaimana ada sesuatu hal yang bisa melawan Allah? Bertanding melawan Allah. Dibandingkan, disejajarkan, disamakan aja tidak ada. Kok bertanding melawan Allah? Artinya Allah adalah Allah yang penuh dengan kemenangan. Karena tidak ada yang tidak tunduk di bawah kuasa Allah. Tidak ada yang tidak berlutut, tidak menyembah kepada Allah kita. Karena memang tidak ada lawannya, tidak ada tandingannya. Allah berhadapan dengan musuh, bukan berhadapan dengan iblis, bukan sebagai musuh yang perlu dicemaskan. Karena iblis bukan tandingan Allah sendiri. Iya. Latar belakang iblis itu adalah malaikat yang jatuh. Ada 3 malaikat yang Tuhan ciptakan untuk melayani diri. Yang pertama malaikat. Yang malaikat yang pertama-tama yang dimuliakan itu adalah Lucifer itu sendiri. Lucifer ini adalah malaikat yang sangat dipermuliakan. Dia berada dalam takhta Allah, dia adalah dirijen, praise and worship, choir, paduan suara yang hebat di surga untuk mengalukan Allah. Dia berada sangat dekat di takhta Allah, tetapi justru karena kedekatannya dengan Allah, dia timbul rasa congkak, kesombongan demikian rupa, sehingga akhirnya adalah dia mulai meninggalkan, mencuri kemuliaan Allah. Mencuri kemuliaan Allah, dia berpikir bahwa semua oleh karena pengaruhnya menyembah Allah. Tanpa dia tidak ada seorang pun yang bisa menyembah Allah, karena dia memang adalah malaikat yang sungguh sangat dipermuliakan di hadapan Allah. Lucifer. Tapi kemudian sekali lagi ia jatuh di dalam dosa karena kecongkakannya. Karena kesombongannya dia memberontak melawan Allah. Akibatnya Wahyu 12 ayat 7 dan 10 sampai dengan 9 mengatakan ia berperang melawan Mikael, panglima malaikat, panglima penghulu Allah. Dia terusir, dikalahkan dan dibuang ke bumi mencobai manusia. Pertama Adam dan Hawa. Itulah malaikat yang pertama. Tapi yang jatuh di dalam dosa. Baru malaikat yang selanjutnya adalah malaikat Mikael dan malaikat Gabriel. Inilah nama-nama malaikat utama yang diberitahukan oleh Allah kepada kita. Jadi malaikat atau setan itu adalah ciptaan Allah. Artinya ciptaan Allah dari malaikat yang diciptakan melayani Allah, tapi kemudian congkak, memberontak, dan kemudian dia disebut menjadi iblis. Jadi bagaimana yang diciptakan melawan yang menciptakan? Jadi jelas setan, iblis bukan tandingan Allah. Kenapa Allah harus datang ke dalam dunia dalam rupa manusia dengan mengutus anak yang tunggal? Adalah supaya ia menyatakan kemenangannya, kuasanya, otoritasnya kepada dunia ini, bahkan secara khusus kepada iblis. Itu diberikannya kuasanya, kemenangannya kepada manusia. Allah tidak butuh kemenangan. Allah tidak butuh pengakuan. Itu otomatis. Setiap orang yang menyebut Allah, mengatakan itu Allah, itu adalah Allah yang mengatasi segala. Pengakuan itu bukan sebagai suatu hal dipaksa. Pengakuan itu adalah suatu yang setiap orang kalau bertemu dengan Allah itu otomatis. Saudara bertemu dengan seorang presiden, saudara tidak akan, itu otomatis saudara akan Mr. Presiden, Bapak Presiden.
Ada rasa respect, rasa hormat. Kita ketemu pejabat aja rasa hormat kita luar biasa. Apalagi Allah. Jadi kalau kita menyebut Allah, itu berarti segala makhluk ketika menyebut Allah, mereka tahu. Mereka berhadapan dengan pribadi yang mengatasi segala-galanya lebih daripada segala sesuatunya. Yang disebutkan di bumi maupun di langit. Tidak ada satu nama, tidak ada satu makhluk, tidak ada satu kuasa, tidak ada satu kekuatan, otoritas. Bahkan disebutkan pemerintahan, penguasa, kerajaan di dunia ini. Yang tidak tunduk di bawah kuasa Allah dengan kata lain tidak mengenal Allah. Makanya begitu banyak konsep pemahaman tentang Allah di dunia ini. Mereka memiliki konsep. Tetapi untuk mengenal Allah yang sesungguhnya, nah ini sesuatu yang berbeda. Kita bersyukur bahwa kita memiliki dan kita mengenal Allah yang sesungguhnya. Yang kita sembah di dalam Kristus Yesus. Amin. Dia datang ke dalam dunia ini adalah untuk menyatakan kuasanya, kekuatannya kepada musuh iblis. Dan sekaligus memberikan kemenangannya kepada umatnya. Siapa yang butuh kemenangan? Allah nggak butuh kemenangan sekali lagi. Tidak ada yang bisa dibandingkan, disejajarkan, disamakan dengan Allah. Apalagi melawan Allah bertanding. Siapa yang mengusir iblis dari surga? Bukan Allah. Hanya Mikael aja sudah bisa mengusir. Yang melayani Allah mengusir Lucifer, sehingga Lucifer terjatuh, terbuang dari surga, dari kemuliaan. Kalau Allah memberikan kemenangannya, kemenangannya itu diberikannya untuk kita. Untuk umatnya. Karena kitalah sesungguhnya yang berperang menghadapi setan. Menghadapi iblis setiap hari. Melalui berbagai bentuk rupa cara iblis bekerja dalam pikiran, dalam perasaan, melalui perbuatan. Orang-orang yang tidak menyadari dirinya bagaimana kuasa iblis sudah bekerja. Itu tantangan bagi kita melalui masalah, persoalan tiba-tiba. Iblis bisa menyelinap masuk di situ. Mencuri damai sejahtera, mencuri sukacita, mencuri janji Allah dalam kehidupan kita. Itulah bentuk-bentuk bagaimana kita yang butuh kepastian kemenangan. Karena iblis tidak berani melawan Allah. Menyebut nama Allah aja dia sudah takut. Paulus saja dia kenal. Kisah Rasul 19 mengatakan, Paulus aku kenal, Kristus Yesus Tuhan aku kenal. Paulus saja hamba Allah dia kenal, apalagi menyebut Allah. Dia sangat ketakutan. Makanya begitu anak Allah turun di dalam dunia dan mengadakan tanda-tanda mujizat yang luar biasa, menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan orang-orang mati, maka roh-roh jahat kerasukan setan itu berkata, anak manusia mengapa engkau datang untuk menghakimi kami sebelum tiba waktunya? Mereka mengenali bahwa ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Iblis mengenal betul. Tapi sekali lagi Allah melakukan itu adalah untuk menyatakan, memberikan kemenangannya bukan untuk dirinya, tapi justru diberikannya untuk kita sebagai anak-anak Allah. Amin. Kita yang butuh kemenangan. Karena kita yang berhadapan, berperang, bertanding melawan iblis. Dan yang menjadi target iblis itu adalah gak mungkin Allah. Yang menjadi sasaran iblis adalah kita sebagai pengikut Kristus. Kita sebagai pengikut Allah, dia tidak bisa melawan Allah. Maka yang dilawan adalah anak-anak Allah. Anak-anak kerajaan itu, pengikut Kristus itu yang mereka lawan. Dia tahu bahwa pengikut-pengikutnya adalah masih, ya tadi, ada di dunia ini, masih mengalami keterbatasan, kelemahan yang sama seperti yang mereka lihat, mereka alami di dunia. Tapi oleh kemenangan yang Tuhan janjikan pada kita, itulah sebabnya kita memiliki kepastian bahwa kita pasti menang, mengalami segala sesuatu. Bahkan bukan dari kemenangan yang biasa-biasa, tetapi dengan kemenangan yang luar biasa, sangat besar, great victory. Sebab itu Mazmur pasal 2 mengatakan demikian. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Mengapa pembesar-pembesar dunia bermufakat bersama-sama, lihat, bermufakat bersama-sama untuk melawan Tuhan dan yang diurapi. Marilah kita memutuskan belenggu mereka, marilah kita membuang tali mereka atas mereka. Ya. Tapi apa kata Tuhan Mazmur pasal 2 ayat yang keempat? Tuhan menertawakan mereka. Iya. Ia melihat mereka dan menertawakan. Ia yang ada di surga menertawakan mereka. Tuhan mengolok-olok mereka.
Siapa kalian? Siapa kalian? Inilah bukti diri siapa bisa melawan Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa perkara-perkara yang sia-sia? Mengapa pembesar-pembesar dunia bersiap-siap untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya? Siapa yang bisa melawan Tuhan? Tuhan hanya ketawa saja. Sebab itu Kolose pasal yang kedua ayat 15 mengatakan, dan ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Siapa yang bisa menghadapi Tuhan? Tidak ada. Allah kita adalah Allah yang berkuasa, berdaulat di atas segala sesuatunya. Sebab itu dalam segala hal seharusnya kita meyakini, mempercayai bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang diberkati, yang diberikan oleh Allah, janji tentang kemenangan. Amin. Seharusnya kita tidak perlu khawatirkan Allah sendiri memberikan sebuah konfrontir terhadap dunia. Apa yang dapat dilakukan oleh bangsa-bangsa? Suku-suku bangsa, pembesar-pembesar dunia. Allah membuat mereka menjadi tontonan umum dalam kemenangan. Mereka adalah pecundang, mereka adalah yang dikalahkan. Allah adalah pemenang di atas segala sesuatu. Nah, Daud adalah seorang pribadi anak Tuhan yang mengenal, yang hidup, yang memiliki pengalaman berjalan dalam kemenangan demi kemenangan yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan. Daud ini kalau berbicara kemenangan itu bukan dari kata orang. Daud itu kalau bicara kemenangan yang besar, yang luar biasa, itu bukan sekedar sebuah cerita masa lalu. Daud itu kalau mengatakan kemenangan yang besar, yang luar biasa yang dialami, itu bukan hanya sekedar sebuah cerita dongeng, isapan jempol, hanya sekedar sebuah cerita yang mengenakan telinga. Bukan. Daud adalah seorang pribadi, anak Tuhan yang mengerti betul siapa Allah yang dia miliki, yang dia sembah di dalam roh dan kebenaran yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kehidupannya menjadi sebuah bukti nyata bagaimana kemenangan dari Allah itu terjadi dari sejak muda, bukan setelah dia dewasa, bukan setelah dia berumah tangga, bukan setelah dia beruban rambutnya menjadi, bukan, sejak dari muda. Dia sudah dikenal sebagai pahlawan. Makanya Bethlehem itu disebut sebagai kota pahlawan. Karena lahir seorang pahlawan besar Israel, itulah Bethlehem. Daud lahir Bethlehem, dan kita ingat anak Allah juga lahir di Bethlehem. Tidak ada yang kebetulan. Daud lahir di Bethlehem, Efrata. Anak-anak Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia dan dilahirkan di Bethlehem. Bethlehem adalah kota yang kecil tetapi menjadi kota yang sangat terkenal, sangat diketahui oleh dunia banyak. Terlebih kita dalam kekristenan mengenali Bethlehem. Kenapa? Karena Allah telah memberikan rencana kemenangan yang besar melalui pertama-tama kehidupan hamba-Nya Daud. Kota itu menjadi kota yang berbeda ketika orang mengenal itu adalah kota kelahiran Daud. Kota itu telah membawa semarak keagungan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kota pahlawan karena Daud dilahirkan di Bethlehem. Kepahlawanan Daud sebagai bukti bagaimana Allah memberikan, menyertai kehidupannya dengan kemenangan yang bukan sekedar dijanjikan. Tapi kemenangan yang diterima, dialami oleh Daud adalah kemenangan yang dikerjakan oleh Allah sendiri dalam kehidupan. Saudara menerima janji dan mengalami Allah mengerjakan janji itu beda. Setiap orang Kristen mengalami janji melalui khotbah, melalui firman. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah melihat bagaimana Allah menggenapi, Allah mengerjakan, Allah melakukan janji-janjinya yang sudah diberikan pada kita? Nah, ini kita harus masuk. Allah kita bukan Allah yang hanya sekedar berhenti berjanji, tetapi Allah yang mengerjakan janjinya, dan kemudian setelah dia mengerjakan janjinya, yaitu membuktikan kemenangan-kemenangan itu bukan untuk dirinya, kemudian dijanjikannya, dilakukannya, dan diberi. Ah, ini yang keren dari Allah. Memberikan kemenangan itu bagi kita. Artinya dia yang berjanji, dia yang melakukan janjinya, kemenangannya itu, dan memberikan. Artinya apa? Kita hanya terima janji. Kita diberi menerima janji itu Allah yang menggenapinya di dalam kita melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, melalui Roh Kudusnya di dalam kita, melalui firman yang bekerja. Yang Allah kehendaki adalah sederhana, percaya. Maka kemenangan ini terjadi dalam kehidupan kita, karena kemenangan itu kemudian sudah diberikan kepada kita.
Kemenangan itu sudah dinyatakan Allah kepadamu, dan itu yang dialami oleh Daud. Daud ini memiliki kesaksian luar biasa. Dari muda sudah merobek mulut singa, mulut beruang. Bapak Ibu, Alkitab mencari siapa anak usia belasan tahun. Diperkirakan bisa 14-15 tahun kekuatan mana. Anak kecil baru lihat anjing lewat aja sudah lari. Terbirik-birik, jujur aja. Saya lihat anjing galak masih kecil, biarpun suka main bola, tapi kalau ada anjing lari juga. Bahkan lebih kencang daripada ngejar bola. Ya. Tapi Daud jangankan anjing, singa dia robek mulutnya. Singa itu sekian puluh kilogram lebih berat daripada anjing. Singa itu bobotnya itu binatang pemangsa yang sangat dapat julukan raja hutan. Dan bukan hanya singa, bayangkan usia 14-15 tahun. Di sini bukan bicara keperkasaan Daud secara berarti Daud ototnya punya fisik. Bukan. Daud mengatakan semua kemenangan ini karena Allah menyertaiku. Semua kemenangan ini terjadi karena Allah yang menjanjikan dan melakukan, dan apa yang dilakukannya diberikannya kepada kita. Artinya kalau Allah melakukan janjinya kepada kita, apakah yang mustahil? Apakah yang tidak mungkin? Itu yang dialami Daud. Karena itu kemudian dalam puncak masa mudanya sebuah karir yang luar biasa, dia mengalahkan Goliat. Seorang yang tingginya hampir 3 kali lebih tinggi daripada tubuhnya sendiri. Luar biasa. Dia kalahkan sedemikian rupa. Oleh karena kuasa Tuhan yang bekerja, memberikan kemenangan, membuktikan kemenangan dalam dirinya. Nah, mari kita lihat bagaimana Fatsal dalam kitab Mazmur yang sikap Daud, dia memberitahukan kepada kita, dia menunjukkan kepada kita, dia memberikan bukti bagaimana hidup yang mengalami kemenangan demi kemenangan, bahkan dalam skala ukuran yang luar biasa di dalam Tuhan, dalam kita mengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Mazmur pasal 20. Doa mohon kemenangan bagi Raja Liat. Pray for victory. Berdoa untuk kemenangan. Kalau kira-kira kita berdoa untuk kemenangan, kira-kira sikap doa kita bagaimana? Tuhan, Engkau tahu, aku sangat tidak berdaya. Aku sangat lemah. Aku sangat takut. Aku sangat khawatir. Aku sangat cemas. Bapak Ibu, kalau kita lihat tulisan Daud tentang doa mohon kemenangan, kemudian Tuhan musuhku terlalu kuat. Tuhan musuhku terlalu banyak. Lihat Tuhan, dia asah senjatanya. Dia bikin senjatanya demikian lebih canggih. Aku cuma alih-alih itu. Lihat itu, kekekaran fisiknya yang sudah terlatih sebagai seorang profesional, jubah perang seorang Goliat. Kalau tafsiran saya 3 meter 1 jengkal. Itulah seorang Goliat. Coba ingat, pintu ini cuma 2 meter 5 ya, yang lebih apa? 25 atau 20. Bayangkan dia 3 meter 1 jengkal. 1 jengkal itu banyak. Perbedaan tinggi 1 step-nya aja beda. Apalagi 1 jengkal. Bukan main dia melihat terus full dengan baju perang menutupi seluruh tubuhnya. Adakah Daud berkata, Tuhan musuhku menyerang. Tuhan kakiku sudah mulai bergetar. Tuhan, Engkau berjanji jangan biarkan aku Tuhan. Katanya kemarin kau sudah kalahin singa. Kan singa Tuhan. Singa gak pakai otak Tuhan. Orang ini pakai otak Tuhan. Dia punya pengalaman perang dan dia buktikan dia itu bekas darah kering ada di topengnya. Bekas darah yang tidak bisa dihapuskan ada di pedangnya, ada di tombaknya. Itu bekasnya mengalahkan musuh-musuh yang tidak bisa dibersihkan oleh saja. Sebagai sebuah tanda bahwa dia sudah mengalahkan banyak musuh. Apakah doa Daud seperti ini ketika dia mohon kemenangan? Bukan. Lihat doa Daud. Doa Daud untuk memimpin biduan, memimpin ujian. Mazmur Daud, Mazmur 20. Kita lihat. Kiranya Tuhan memberikan jawab kepadamu pada waktu kesusahanmu, pada waktu kesesakan. Kiranya Tuhan memberikan jawab pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat
kudus disokongnya engkau dari Sion. Kita tidak lihat kalimat-kalimat Tuhan, masihkah kau mendengarkan doa? Nah ini ada Tuhan mana mungkin berkata masih enggak ya, mikir dulu Tuhan. Karena kamu begini. Tidak, Tuhan tidak perlu dikatakan Tuhan, maukah kau mendengar? Tuhan masih dan selalu dan pasti dan mau. Sebab apa yang dapat menjadi tandingan Tuhan? Tuhan tidak ada tandingannya, Tuhan tidak ada lawannya. Bagaimana Dia tidak mau berikan kemenangannya pada kita untuk membuat kita bangga terhadap Dia, untuk membuat kita bersuka cita karena Dia, untuk membuat kita sungguh dapat menceritakan perbuatannya dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah tidak mau memberikan kemenangannya bagi kita? Kita tidak perlu tanyakan apakah Tuhan masih mau memberikan kemenangannya. Dia selalu dan pasti memberikan kemenangannya. Apalagi Dia sudah memberikan dirinya sebagai Bapa bagi kita sebagai anak-anaknya. Amin. Dia kata-kata Daud, kiranya Tuhan memberikan kepadamu jawaban pada waktu kesusahan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan dari tempat kudus. Kiranya disokongnya kamu dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya segala korban bakaranmu. Selah. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kamu kendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kiranya diberikan padamu apa yang engkau kendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancang, niatan, kerinduan. Apa yang Tuhan tidak lakukan? Dia tidak ada nada-nada di sini seolah-olah Daud sedang dalam keadaan yang ragu-ragu, dalam keadaan khawatir, mempertanyakan menangkah atau kalah ya. Tidak ada di sini, lihat semua nada-nada Tuhan. Makanya kemudian pada ayat yang kelima dikatakan, kiranya ayat yang ke-6 ya, kami mau bersorak-sorai tentang. Lihat ini, kemenangan itu, jawaban itu belum terjadi. Mazmur 20 itu adalah doa kemenangan, Mazmur 21 itu jawaban doa. Makanya Mazmur 20 dan 21 tidak bisa dipisahkan. Mazmur 20 itu sebagai doanya, Mazmur 21 ini jawaban doa itu. Bayangkan masih di doa saja Daud sudah bisa memiliki sebuah keyakinan. Kami akan bersorak-sorai tentang kemenangan. Memiliki sebuah keyakinan bahwa kami akan menceritakan dan menyanyikan tentang lagu kemenangan, bukan lagu kekalahan. Lagu keselamatan, bukan lagu keraguan-raguan. Kekhawatiran bukan tentang kemenangan. Menganggap panji-panji demi nama Allah kita. Inilah ayat kesimpulan dari segala doa mohon kemenangan dimiliki Daud. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Lihat ini ayat kuncinya. Sekarang Daud tidak menunggu jawaban itu besok, lusa, minggu depan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan bukan sekedar janji, memberikan kemenangan itu kepada Daud. Bahkan kemenangan yang bagaimana? Kemenangan yang gilang gemilang. Sebab itu tema kita, kemenangan yang besar. Great victory, kemenangan yang luar biasa. Orang ini memegahkan kereta ayat 8. Orang itu memegahkan kuda. Tapi kita bermegah dalam Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap. Lihat ada nada-nada di mana jangan-jangan perasaanku saja merdeka. Jangan-jangan ini ada sesuatu yang terjadi menurut pikiranku semata-mata. Apakah tidak? Daud tidak berubah. Daud tidak kehilangan konsistensi untuk meyakini dia hidup, memiliki, mengalami janji kemenangan. Lihat orang itu boleh bermegah dengan segala kekuatan yang diandalkan dalam bentuk kereta, dalam bentuk kuda, dalam bentuk segala sesuatu. Tapi kami bermegah di dalam nama Allah Tuhan kami. Tidak ada kemegahan apapun juga. Daud mengatakan demikian. Bahkan dengan yakin Daud berkata, mereka akan rebah dan jatuh. Bayangkan Daud bisa meramalkan musuhnya akan jatuh. Tapi kami akan tegak berdiri. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Inilah kumpulan perkataan Daud dalam doa mohon kemenangan.
Maka kita lanjutkan dalam Mazmur 21 yang mengatakan nyanyian syukur karena kemenangan. Daud kemudian menerima jawaban secara langsung yang dituliskan dalam Mazmurnya. Daud meyakini bahwa doa-doa yang dia naikkan adalah doa-doa yang penuh jawaban. Amin. Bapak Ibu, kemenangan yang besar loh. Karena itu setiap kali berdoa, jangan kau meragukan apa yang kau doakan. Kecuali doamu itu hanya menuruti keinginan nafsu kita sendiri. Selama kita yakin bahwa doa ini adalah untuk kemuliaan Tuhan, tidak perlu ada yang kita ragukan. Makanya Daud sendiri memiliki sebuah kata-kata tentang jawaban yang akan diberikan Allah kepadanya. Bahkan kok bisa ini Daud ini bisa berdampingan ayat ini, pasal ini bisa berdampingan memberikan sebuah jawaban. Tidak dipisahkan oleh pasal-pasal yang berbeda. Ini sebuah tematik yang sama, tema yang sama berbicara tentang doa dan sekaligus jawabannya. Artinya Daud tahu persis bagaimana Allah menjawab doa dengan memberikan kemenangan yang besar bagi kita. Sebab itu mari sekali lagi tentang doa, tentang segala harapan permohonan kepada kita. Jangan sedikit pun juga kita meragukan, mempertanyakan Tuhan jawab tidak doa kita. Pertanyaannya adalah balik Tuhan berkata, kamu percaya atau tidak? Bukan kita tanyakan Tuhan jawab atau tidak. Tapi seringkali menjadi pertanyaan balik yang Allah tanyakan kepada kita, kamu percaya atau tidak bahwa aku sanggup, aku pasti memberikan kemenangan ini. Amin. Hanya semudah itu jawaban yang memberikan kepada kita. Sebagaimana doa Daud. Nyanyian syukur karena kemenangan raja. Kita baca kembali ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu raja bersuka cita betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Tuhan, karena kuasa-Mu raja bersuka betapa besar kegirangan karena kemenangan yang dari padamu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan padanya. Dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Luar biasa. Perkataan-perkataan Daud yang Tuhan berikan kepada dia. Sebab engkau menyambut dia dengan berkat yang melimpah. Ayat yang keempat. Sebab engkau menyambut dia dengan berkat yang melimpah dan engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Tidak ada kata-kata di sini menunjukkan seolah-olah mungkinkah? Bisakah Allah? Nah, di sini. Lihat jawaban Tuhan, Bapak Ibu. Kok butuh jawaban dalam doa? Lihat ini jawaban Tuhan. Apa yang menjadi keinginan hatinya dikaruniakan Tuhan kepadanya. Permintaan bibirnya tidak ditolaknya. Bahkan kita disambutnya Daud. Sebab engkau menyambut dia dengan berkat yang melimpah. Dan engkau memberi mahkota dari Mazmur di atas. Hidup dimintanya dan engkau berikan kepadanya dan umur panjang untuk seterusnya dan selamanya. Itu besar kemuliaannya karena apa? Karena kemenangan yang dari siapa? Dari siapa? Dari Allah. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Keagungan dan semarak telah kau karuniakan Pak. Daud berbicara dengan perasaan yang paling dalam pada ayat yang ke-7. Ya Tuhan, Engkaulah yang membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkaulah yang memenuhi dia dengan sukacita di hadirat-Mu. Sebab Raja, lihat ini dia dengan rendah hati berkata, sebab Raja, biarpun aku Raja, tidak ada sebuah kekuatanku, tidak ada kebanggaanku dalam kedudukanku sebagai Raja. Sebab Raja percaya kepada Tuhan. Walaupun aku Raja, aku punya kekuasaan, aku punya pemerintah, aku punya pasukan, tapi bukan itu yang aku andalkan, aku percaya. Sebab Raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak akan dibuat menyimpang daripada Tuhan. Tidak akan dibuat ragu-ragu dalam pengharapannya, dalam keyakinannya bahwa tidak ada yang kuandalkan dalam kehidupanmu sekalipun aku saat ini seorang raja.
Ada sesuatu yang membuat kita merasa, saya tidak perlu cukup beriman, saya tidak perlu cukup berdoa. Saya punya kemampuan, saya punya kekuatan. Daud bukan seperti itu. Ayat 8 sederhana, sebab raja percaya, sangat sederhana. Itulah sebuah kehidupan Daud yang membuat dia memiliki pengalaman, menyaksikan sendiri, menikmati kemenangan-kemenangan yang besar. Sebab Daud bukan hanya saat dia masih gembala kambing domba, saat susah menderita dia mencari kepercayaan. Bahkan ketika dia menjadi raja, ketika dia menjadi orang hebat, menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, yang tidak kenal Daud, pada waktu itu semua orang sudah sama. Tapi Daud tidak mengatakan, kalian tahu sekarang who am I. Daud tidak menyombongkan dirinya. Terlebih saat ini dengan segala keadaan dia berkata dengan sederhana, dengan rendah hati, sebab I am king, I trust in you. Aku raja dan aku akan tetap percaya kepadamu. Tidak ada sedikit pun yang menggeser kepercayaanku, keyakinanku, menggantikan Allah dalam hidupku. Jujur dalam kehidupan ini, bagaimana kita bisa melihat kemenangan-kemenangan yang bisa kita baru alami kemenangan sebagian yang Tuhan janjikan. Kadang kita sudah mulai paid over, PD. Sudah PD, kerugian lagi. Saya tidak perlu. Saya tahu Tuhan. Tapi Tuhan kali ini, engkau hidup manis saja, biarkan aku melakukan. Bapak Ibu. Daud bukan seorang anak Tuhan seperti itu. Daud sekali lagi dia sebutkan kedudukannya sebagai raja. Apa yang kita miliki? Apa yang ada pada kita? Kedudukan yang bagaimana yang ada pada kita? Adakah itu membuat kita mempercayai Allah tidak lagi dengan senang hati? Karena kita merasa percaya diri dan diri. Please. Engkau bisa mengalami kemenangan. Tapi janji Allah, great victory bukan sekedar menang. Itu pilihan. Kau mau mengalami kemenangan yang luar biasa, atau mau mengalami kemenangan yang tadi, karena Tuhan akan lihat, oh ya hatimu, perasaanmu sudah berubah. Engkau tidak lagi mempercayai Allah sepenuhnya. Kemenangan yang sesungguhnya yang seharusnya dimiliki diberikan. Bapak Ibu, jujur, kenapa banyak anak Tuhan yang tidak menonjol sedikit sekali? Nyari yang kayak Ahok aja susahnya. Itu fakta. Terlalu banyak anak Tuhan yang gak muncul, sudah sombong yang tentu. Bagaimana karena sudah lebih daripada saudara itu. Ngeri betul. Belajar kita. Be humble, rendah hati. Apa sih, siapa sih kita? Baru dianggap sedikit aja sudah tanduknya muncul di sana kemari. Bagaimana lagi kalau sudah dianggap lebih daripada ini? Bagaimana Tuhan mau pakai kita lebih? Ini adalah kelemahan mendasar menyolok kita. Ini banyak sekali berhadapan dengan kata LPA. Lupa diri, lupa dulu bagaimana keadaan kita, lupa kemarin begitu kita mulai mengalami kemenangan, kita mulai, wow, look at me, lihat saya, I'm different now, saya beda. Kau harus respect sama saya. Bapak Ibu, jangan menjadi Tuhan pada diri sendiri. Itulah yang menghalangi. Ingat jadi Tuhan tema pagi hari ini. Great victory, not simply victory. Bukan kemenangan yang biasa. Great victory. Saya mau mengalami kemenangan yang besar. Saya tidak mau dalam hidup ini mengalami kemenangan. Hidup ini terlalu sukar, terlalu sulit untuk dilalui dengan kemenangan yang kecil-kecil. Saya percaya Tuhan Yesus Kristus itu adalah pahlawan yang besar. Bagaimana dia akan memberikan pada kita pengikutnya kemenangan kecil saya. Tapi sekali lagi tadi kau harus sungguh mengerti bagaimana Daud sendiri merendahkan dirinya ketika dia mengatakan optimisme yang tinggi dari permulaan tentang jawaban doa. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah dikaruniakan pada permintaan bibirnya. Bahkan setiap ucapan ngomong Daud ingin ini aja dikasih. Daud ingin itu dikasih. Tapi semua itu tidak membuat Daud berubah hatinya, sikapnya kepada Allah untuk trusting the Lord with all his heart. Mempercayai Allah dengan segenap hatinya. Karena itu kemudian pada ayat yang 8 itu menjadi ayat kunci transisi. Kemudian Daud melihat kemenangan dengan cara yang berbeda. Ayat 9 itu kemenangan yang berbeda, yaitu kemenangan yang akan dilakukan Allah terhadap musuh-musuh. Ayat 1 sampai 2 sampai 8 itu adalah ayat kemenangan yang secara pribadi dialami dalam kehidupan Daud secara pribadi. Tapi kemenangan mulai ayat 9 sampai 14 ini adalah kemenangan yang ditunjukkan Allah atas musuh-musuhnya.
Maka ayat 9 dikatakan, tanganmu menjangkau semua musuh kami. Tangan kanan Tuhan akan menjangkau orang-orang yang membenci engkau. Kau bicara tentang musuh-musuh. Setiap orang yang coba memusuhi Allah akan mengalami akibat. Memusuhi anak-anak Tuhan akan mengalami akibat. Daud ngomong dan terus, kemenangan ini bukan hanya aku. Tapi kalau kalian masih meremehkan aku, kata Tuhan, kalian masih menjadikan kalian akan berhadapan dengan Tuhan. Lihat secara konsisten Allah berbicara tentang tangannya. Mazmur 20, kemenangan yang gemilang oleh tangan kanannya. Mazmur 21 ayat 9, tangan Tuhan akan menjangkau semua musuhnya. Tangan kanannya akan menjangkau orang-orang yang membenci engkau. Engkau, ayat 10, engkau akan membuat mereka seperti perapian menyala-nyala. Pada waktu engkau menampakkan diri, ya Tuhan, murka Tuhan akan menelan mereka, api memakan mereka. Maka ayat 11, keturunan mereka akan dibinasakan dari muka bumi dan anak mereka, iya, dari antara anak-anak manusia. Ayat 14, ayat 12 dikatakan, apabila mereka mendatangkan malapetaka atasmu dan merancangkan tipu daya, mereka sendiri tidak akan berdaya. Ya, engkau membuat mereka melarikan diri. Sebab apa? Dengan busur tanganmu engkau membidik mereka. Ditutup dengan ayat 14. Bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memasmurkan keperkasaannya. Allah bangkit dengan kekuatannya, Allah bangkit dengan kuasanya, Allah bangkit dengan keperkasaan untuk apa? Memberikan dan memastikan kemenangan. Kemenangan yang sempurna, yang telak seluruhnya, baik untuk kehidupan yang dibutuhkan oleh Daud dan atas yang musuh-musuh. Wih, kemenangan yang luar biasa. Kemenangan yang telak, yang sempurna seluruh diberikan Allah pada kita. Apa itu arti kemenangan ini? Kemenangan yang besar. Arti kemenangan yang besar ini dapat kita pahami dalam 3 pokok utama pikiran yang kita bisa pelajari. Kemenangan yang besar itu berarti yang pertama adalah kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sederhananya, kalau kita mau mengalami kemenangan, kemenangan itu harus dari kemenangan itu harus kita yakini Tuhan ini adalah kemenangan yang kau berikan pada Allah. Kalau kemenangan yang dari Allah itu pasti lebih daripada sekedar menang. Lebih daripada sekedar menang. Lebih dari pemenang. Itulah kemenangan yang besar. Karena Allah yang memberikan kemenangan kepada kita. Kemenangan itu daripada Allah, itulah kemenangan yang besar. Yang kedua adalah kemenangan yang besar, berarti kemenangan itu tidak dapat digagalkan, dibatalkan, dibatasi. Apalagi ditiadakan, tidak mungkin. Ini kemenangan besar. Makanya lihat kata-kata Daud di situ ada nada. Seolah-olah satu ayat tunjukkan dari satu ayat yang menunjukkan di situ Daud ada keraguan. Ada teori mungkinkah itu terjadi? Ada. Semuanya dinyatakan dengan sebuah nilai ukuran kepastian karena kemenangan ini dari Allah. Maka arti kemenangan yang besar itu adalah tidak mungkin gagal. Tidak mungkin batal, tidak mungkin dianulir. Bola masuk ke gawang bisa dianulir, offside, pelanggaran dan sebagainya. Dan bisa memberitahukan kemenangan yang dari Allah tidak dapat dianulir. Orang boleh mengatakan ada ini, tidak akan ada. Kemenangan ini besar, makanya ini mengejutkan, mengagetkan. Yang ketiga, kemenangan yang besar itu berarti kemenangan yang sempurna dan kekal. Kemenangan sifatnya sempurna dan karena itu saya katakan tadi, Bapak Ibu Allah tidak memberikan kepada kita kemenangan yang biasa-biasa. Yang membedakan kita ketika kita sungguh tak percaya pada Allah atau setengah percaya kepada Allah atau kita mulai merasa pede tadi, bagaimana sifat kemenangan itu. Sempurnakah kemenangan itu? Dan kekal. Jadi kemenangan besar itu artinya kemenangan itu dari Allah. Kemenangan itu tidak dapat dibatalkan gitu. Digagalkan, dibatasi, apalagi ditiadakan, dihalalkan, nggak bisa. Yang ketiga adalah sifat kemenangan itu sempurna dan kekal. Karena Allah kita adalah Allah yang sempurna dan kekal. Nah, mari kita lihat sekarang. Bagian yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan kemenangan yang dari Allah? Kita lihat Mazmur 21. Mari kita lihat ayat per ayat sekarang.
Kiranya Tuhan memberikan jawaban kepadamu pada waktu kesusahan. Kiranya nama Yakub membentengi engkau, kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Daud memiliki fokus perhatiannya hanya kepada Allah. Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku, ini semuanya dari engkau. Baik bantuan, baik sokongan, lihat kata-kata manusia, kita kan perlukan ini bantuan, sokongan dari tempat kudus, dari Sion. Ketika aku waktu kesesakan, siapa yang tidak pernah? Ketika aku ketakutan dalam perlindungan, Daud tidak memakai bahasa ketakutan, tetapi langsung berkata, nama Allah Yakub akan membentengi aku. Di situ berbicara tidak ada hal apapun yang aku perlu takutkan, cemaskan, membahayakan aku. Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Daud menaruh perhatian sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak pernah berbicara tentang pada waktu kesesakan, dia tidak memikirkan apa yang dapat dia lakukan. Bicara bantuan, dukungan, sokongan, apapun juga dia tidak memikirkan hal apapun dari siapapun juga. Dari manapun. Dia memastikan bahwa kiranya dikirimkannya bantuan dari tempat kudus, ayat 3. Dan sokongan dari Sion, dari Allah sendiri. Artinya Daud yang pertama, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kemenangan yang kita terima adalah kemenangan yang daripada Allah. Pastikan bahwa perhatian kita, fokus kita hanya kepada Tuhan. Tidak peduli apa yang kelihatannya baik sebelumnya. Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang baik yang kita lihat menurut ukuran mata dan kemudian itu mengubahkan kita menjadi tempat yang kita harapkan melonggah. Dunia ini dikatakan Alkitab sudah rusak. Semua manusianya sudah menyeleweng. Kalau kau mau mengalami orang yang baik, tapi kalau orang yang baik itu tidak di dalam Tuhan, maaf, kau tidak akan menemukan orang yang baik. Orang yang baik adalah orang yang takut akan Tuhan Yesus. Bukan semata-mata dia punya sesuatu yang lebih banyak dari orang lain dan lebih banyak. Sesuatu yang lebih banyak itu kemudian dia tunjukkan, bukan itu yang baik. Yang baik itu adalah perbuatan baik yang datang daripada pengenalan hidup takut akan Tuhan sebagai orang yang berdosa yang telah ditebus dan diselamatkan, sehingga dia melihat karakter Kristus, demikianlah dia berbuat baik dalam kehidupan. Itulah orang baik. Makanya orang yang baik tidak ditentukan kaya dan miskin. Setiap anak Tuhan pasti bisa berbuat baik, karena kita meniru karakter Kristus yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Jangan miss, jangan lewat, jangan luputkan sedetik pun. Begitu ada dukungan, ada sokongan, bantuan dari pihak manapun, please. Jelas di situ, kiranya dikirimkannya bantuan dari, artinya tidak dari tempat lain. Bantuan, sokongan, dukungan yang kita terima harus seperti itu, now. Makanya dia bisa berkata di ke-9 tadi, sebab raja percaya kepada Tuhan, dia menaruh fokus perhatiannya. Walaupun ada yang berjanji ini, ada orang yang berjanji itu, dia tidak membiarkan janji manusia sebagai sebuah hal yang menjadi pegangannya Tuhan, dukungan, sokongan, bantuan yang aku perlu dalam hidup kami pada waktu kesesakan hanya. Amin. Daud memiliki pernyataan-pernyataan yang luar biasa untuk mengakui bahwa Tuhan adalah penolong satu-satunya. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 Daud berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Aku melayangkan mataku ke utara, selatan, timur, dan barat. Gunung-gunung itu bicara kekuatan. Daud tahu persis, makanya dia bicara gunung batu. Gunung itu kubu pertahanan. Tempat perlindungan yang aman bagi manusia itu bukan di tanah rata, di gunung. Lari ke gunung, di situ banyak goa. Lari ke gunung, kedudukan kita strategis. Kita bisa melihat musuh dari atas. Ketika Daud mengatakan, aku melayangkan mataku di gunung-gunung, artinya ketika dia tahu bahwa ada orang-orang yang bisa memberikan bantuan, bisa diharapkan untuk menolong dia, mendukung dia. Tapi dalam semuanya itu, Daud tidak menaruh harapan kepada mereka. Dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan Tuhan Allah semesta alam. Makanya Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 124 ayat 8. Artinya Daud secara konsisten menyampaikan bagaimana perhatian fokus hidupnya hanya kepada Kristus. Apa yang dia menantikan untuk bantuan, dukungan, sokongan hanya Tuhan, tidak yang lain. Hanya Tuhan sendiri.
Mazmur 118 ayat 8 dia berkata, kita buka Mazmur 118 ayat 8. Lebih baik berlindung kepada Tuhan lebih baik percaya kepada Tuhan daripada berlindung kepada manusia. Lebih baik percaya kepada Tuhan daripada berlindung kepada bangsa. Daud memiliki pernyataan pengakuan iman yang terus diucapkan. Pertolonganku tidak ada tempat yang lain. Siapapun apapun boleh memberikan ini, menjanjikan ini dan itu, tapi itu bukan perhatian kami. Perhatian kami hanya kepada Tuhan. Itu hanya alat. Itu hanya alat. Tapi kita tidak bisa berpegang mengharapkan alat itu sepenuhnya alat. Kita tidak bisa andalkan alat yang kita pakai, motor kita setiap hari menjadi alat penolong kita. Satu kali motor itu bisa mogok. Apa kemudian kita ngomel-ngomel, kenapa? Motor ini tidak, dia alat. Dia tidak sempurna, tidak kekal. Alat tidak bisa kita andalkan sepenuhnya. Yang harus kita andalkan adalah Dia yang memberikan alat itu kepada kita. Dia yang kita harapkan, makanya kita doakan alat-alat yang Tuhan berikan kepada kita. Dikasih motor, kita doakan motor kita. Dikasih mobil, doakan mobil itu. Supaya jangan kita memegahkan, Bapak Ibu kelihatannya ini sepele. Tapi yang kecil, tapi kalau dilakukan ada buktinya. Saya sendiri ngalami. Saya tidak tahu. Saya tidak pernah mengalami kecelakaan selama saya bawa mobil. Saya menikah dengan istri sampai hari ini. Tidak pernah kecelakaan. Jangan ngomong, jam terbang Bapak kan Surabaya. Tidak, saya Surabaya Jakarta itu lebih dari 7 kali. Surabaya Jakarta. Surabaya Bali itu karena keluarga istri saya di Jakarta. Kita hemat ongkos otomatis kalau ada apa-apa, kedukaan, ada undangan keluarga, ucapan syukur, pernikahan. Tapi di dalam semuanya itu selalu saya mulai dari istri anak berdoa. Bahkan sampai pelayanan pelepasan pun punya pengalaman. Kalau saya tidak berdoa dulu, mobil saya diserang. Tiba-tiba oli dalam mesin itu kosong. Ketika saya mau starter mobil, Tuhan harus kasih ingat. Cek dulu oli. Tuhan, mobil kan masih baru 2-3 minggu lalu saya ganti oli. Cek dulu oli, stang oli. Jangan nyalakan mesin. Saya taat saja. Saya buka kap, saya tarik gini, kering. Tidak ada oli. Yang lucu, seharusnya kami tadi malam baru perjalanan dari Sidoarjo ke Surabaya. Sidoarjo Surabaya itu ya durasinya 45 menit sampai 1 jam lewat tol. Kalau saya tadi malam Sidoarjo Surabaya itu berarti kan ada oli. Artinya tadi malam masih saya pakai. Berarti seharusnya oli bekerja. Dan kalaupun ada less oli yang drop, yang jatuh, itu berarti masih ada. Lantai itu nggak ada bekas oli. Bayangkan cuma 1 malam aja. Tempat kami teduh ada kanopinya. Kering. Terima kasih saya sama Tuhan, terima kasih nangis. Beli oli cepet-cepet saya isi oli dulu. Sebab kalau tidak gerang dipaksakan. Turun mesin dipaksa jalan tidak ada olinya. Tuhan terima kasih langsung beli oli cepat-cepat panggil tukang. Bapak Ibu contoh sedikit. Bisa jadi kita punya apa-apa tidak gampang. Rewel tidak gampang rusak. Saya jujur tak berdoa Tuhan berganti mobil ini saya pakai kemana-mana tapi jangan gampang rusak. Soalnya apa? Kami tidak punya uang. Sekali mobil masuk uang, apalagi di sini misalkan spare partnya harus beli di Surabaya, malah kayaknya Tuhan saya berdoa aman-aman aja. Tapi jangan dikatakan kami tidak pernah jalan-jalan. Kalau kami sudah jalan gunung botak. Jalan itu aja, Raden Siki sudah berapa kali. Ras Bali sudah. Jalan aja. Tapi sekali lagi habis jalan sama Tuhan, terima kasih selamat. Di jalan gak ada ban kempes, mobil aman. Sampai sepele AC-nya dingin. Coba kalau udah AC gak enak. Jalannya kan bergumul apa di gunung botak kan. Terang benderang di sana. Begitu panas masuk lagi mobil sudah puji Tuhan dingin. Minta saudara kecil sama itu AC, tidak pernah mengalami masalah AC dari Surabaya sampai. Inilah Bapak Ibu kita libatkan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Itu Daud. Dan sekarang kita ganti nama Daud. Itu saya. Amin. Artinya bukan Daud saja, tapi kita semua juga. Tuhan aku mau berfokus pada Allah. Dukungan, sokongan pada waktu aku kesesakan itu datang dari Allah, bukan dari pihak mana. Tuhan aku. Amin. Yang kedua yang dimiliki oleh Daud sehingga dia memiliki kemenangan yang luar biasa. Kemenangan yang dari Allah yang luar biasa itu adalah yang pertama dia selalu berfokus pada Allah. Yang kedua adalah ayat yang 5 dikatakan kiranya
diingatnya segala korban persembahanmu dan disukai korban bakaranmu Selah. Daud ini suka mempersembahkan korban. Suka memberikan korban. Lihat sampai Alkitabnya. Kiranya diingatnya segala persembahanmu dan disukai korban bakaranmu. Daud bukan hanya orang yang semata-mata meminta-minta untuk jawaban doanya dia terima. Tapi dia juga ada pribadi anak Tuhan yang mau memberi korban kepada Tuhan. Bapak Ibu, hal ini seringkali kita remehkan dalam kehidupan kita. Gak usah. Gak usah. Bapak Ibu, kita harus belajar. Daud mengalami kemenangan luar biasa kan ada bagian. Tiba-tiba kemudian pada ayat kelima. Ayat keempat atau kelima? Keempat. Daud mengingat apa yang sudah dilakukan yang Tuhan. Kiranya diingatnya segala korban. Berarti dia adalah orang yang setia dalam dia mempersembahkan korban. Bagaimana Allah mau menyatakan kebaikan kalau kita sendiri sedikit berbuat baik, jarang berbuat baik? Bagaimana kita mau menerima lebih banyak lagi kalau kita jarang memberi? Ini hukum Tuhan. Taburlah maka kamu akan. Bahkan Alkitab 2 menyatakan banyak menabur akan banyak, sedikit menabur sedikit. Dia sungguh menghidupi kebenaran ini. Dia berani melakukan ini. Ketika dia melakukan ini, makanya dia berani berkata, ini kan tulisan. Tuhan jangan lupakan apa yang sudah aku lakukan. Kiranya diingatnya segala korban persembahan. Tuhan, aku sudah setia mempersembahkan korban. Tuhan, bahkan disukai korban bakaran. Daud memiliki sikap hidup yang luar biasa seperti ini. Mari kita lihat Ibrani. Ibrani pasal 13 ayat 15. Ibrani pasal 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa. Korban yang bagaimana? Mungkin Bapak Ibu memikirkan kira-kira korban yang bagaimana, Tuhan maaf. Korban yang bagaimana? Yang Tuhan maaf. Bapak Ibu lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk gereja. Salah. Saudara, Bapak Ibu berbeda kita melakukan sesuatu untuk gereja dan untuk Tuhan. Ada banyak orang berpikir kalau saya memberi sesuatu untuk gereja, saya akan diberkati Tuhan karena saya sudah menang. Jangan. Kalau kita membuat lakukanlah itu untuk Tuhan, maka itu upahnya beda. Kita tidak melakukan untuk gereja. Apa yang Bapak Ibu bawa sebagai persembahan, jangan lakukan untuk gereja. Gereja ini hanya organisasi. Tapi katakan, Tuhan, aku melakukan ini untuk Engkau. Saat ini aku memberikan korban untuk Engkau, Tuhan. Itu beda dengan ada banyak orang yang memberikan untuk gereja. Maka kemudian hari dia akan berkata, loh, nama saya kok tidak pernah disebutkan. Loh, saya kok tidak diingat. Karena dia memberikan untuk gereja. Tapi kalau kita berikan untuk Tuhan, kita tidak pikirkan itu semua. Amin. Kita akan Daud tidak mengatakan kepada bait suci, kepada rumah Kodira. Dia berkata, Tuhan ingat, aku melakukan ini untuk Engkau. Hebat. Hebat Daud ini. Memberikan persembahan yang untuk Tuhan. Maka di Ibrani 13 ayat 15 katakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa apa? Pertama-tama korban yang Allah kendaki itu adalah korban syukur. Bapak Ibu, sudahkah kita mengucap syukur? Sebab itu ibadah kita kenapa harus dimulai dari pujian penyembahan yang lumayan banyak. Ibadah ucapan syukur itu penting. Ucapan syukur dalam ibadah itu menjadi bagian yang penting. Martin Luther mengenal betul bahwa dia adalah seorang uskup yang hebat, cerdas, sarjana teologi yang hebat. Dan dia tahu bahwa umat tidak cukup hanya diajarkan firman. Dia Martin Luther reformasi gereja abad 15-17 yang mengadakan reformasi dari 95 dalilnya di gereja Jerman Wittenberg. Dia vakukan 95 protes, kalimat 95 protes hal yang diprotes kepada gereja Katolik Roma pada waktu itu. Tapi dia tidak hanya berpusat kepada pengajaran, dia kemudian dia menjadi seorang penulis lagu, membuat lagu yang dinyanyikan dalam gereja Injili Protestan. Itu banyak lagu Martin Luther dan lagunya Fanny Crosby, seorang buta yang dipakai itu. Dia membuat lagu-lagu, himne-himne yang luar biasa.
Itu diperlukan. Kenapa? Ucapan syukur ini juga menjadi korban. Allah tidak minta kita korban-korban yang kelihatan semata-mata. Tapi ucapan syukur lebih-lebih adalah kita ngasih persembahan yang kelihatan, tapi ngeluhnya juga kelihatan. Ngomelnya juga kelihatan setiap hari. Katanya, saya sudah memberi yang terbaik. Tapi ya gini loh, kenapa kita ini susah terus. Kenapa kita ini begini-begini. Percaya, kalau kau lakukan itu untuk manusia, untuk gereja, untuk organisasi, kau akan mengeluh. Tapi kalau kau berikan ke Tuhan, Tuhan akan tersenyum dengan pemberian. Anakku ini suka memberi. Yang pertama-tama adalah persembahkan korban syukur kepada Tuhan. Amin. Hal sederhana yang Tuhan suruh pada kita. Karena itu Mazmur 100 itu bicara tentang marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Baru yang kedua adalah dan janganlah kamu lupa memberikan, berbuat baik dan memberi bantuan. Korban-korban demikianlah yang berkenan kepada ayat 16. Baru yang pertamanya bukan yang kelihatan, tapi ucapan syukur dulu. Baru yang kelihatan. Apa yang kita bisa beri, apa yang kita bisa bantu, lakukan itu. Allah tidak melihat apa yang bentuknya, jumlahnya. Bukan. Mulai semuanya dengan ucapan syukur. Amin. Maka Yakobus 1 ayat 27 tinggal lihat sebelahnya. Yakobus 1 ayat 27 mengatakan ibadah yang murni dan tak bercacat di depan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahannya, dan supaya kamu menjaga dirimu tidak dicemarkan oleh perbuatan kasih. Perbuatan baik itu harus nyata. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Daud adalah ia mempersembahkan korban. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, disukainya korban bakaranmu. Apa itu korban? Ucapan. Ingat. Maka saat kita menyembah Tuhan, kita ini ekspresi ya. Mengangkat tangan, kenapa kita mengangkat tangan? Karena kita mau bersyukur pada Tuhan itu jangan nanggung. Jangan saya bersyukur pada Tuhan, tapi kasih. Tegang sekali gitu. Tuhan itu juga asik, pribadi yang asik, amin. Maka kita bebas saja. Asal tidak berlebihan, tidak berlebihan itu tetap so. Tuhan mau kenapa ini ekspresi. Coba kalau anak kita dapat hadiah yang sangat istimewa. Wih, tiba-tiba dia dikasihkan. Berikan apa? Jangan game lah. Biasa hadiahnya game. PlayStation, ya. Tulis SMA, kuliah sepeda motor. Kawasaki CC 250. Ninja, tank, pakai topeng ninja sekali. Wah, langsung. Ya. Pasti dia apa? Terima kunci kontak, dia pasti. Oh, Kawasaki. Makasih ya. Jujur aja, sebagai ayah kita pasti mengharapkan, papa masa sih Pak? Bener dilarang. Wow, langsung lihat, wih, kayak mimpi dia Pak. Bener ini, Pak berapa ini? Emang, ekspresi kita angkat tangan ini masa sih? Pasti kita, wah dia langsung pegang papanya, perlu cium kiri kan. Pak thank you Bang. Pasti, tidak, makasih Om. Ini Om bukan ini papannya asing. Bukan karena kita ini ketemu Tuhan, dia ketemu Om saja. Terima kasih Om di surga. Terimalah persembahan syukur kami Om. Kaku kita, amin. Jadilah seperti Bapa, anak dan Bapa, amin. Kalau suka cita menari, Daud itu nari Pak, tidak malu. Sampai istrinya sendiri loh, raja tidak tahu diri, mempermalukan dirinya di hadapan hamba perempuan lagi. Boleh seneng-seneng tapi tahu diri. Daud tidak peduli kalau engkau merendahkan aku, tapi di hadapan Allah aku mau menghinakan ini. Itulah ekspresi ucapan syukur, makanya Daud ini berkenan. Dia tidak peduli untuk mengucap terima kasih Tuhan. Kayak kalau angkat tangan jangan malu. Amin. Kita sama-sama mengucap syukur. Karena kan lupa tadi belum kasih jujur aja. Tidak apa-apa, amin. Sekali kali, tidak apa-apa. Yang alami ini juga luar. Amin. Apa yang suka? Ucapan syukuran santai. Bapak ini bisa melompat lebih daripada yang sangat. Kalau sama Tuhan, apa sih yang kita bisa balaskan? Wah, Tuhan Yesus baik. Waduh, itu tidak bisa dengan Tuhan Yesus baik. Habis itu kita bilang, berlebihan, baik.
Lagi lagi bro, keringetan bro, dia keringet tuh. Kasihan gak make upmu mahal-mahal, parfum berubah baunya saya. Tidak perlu kita pikir, Tuhan Yesus baik, amin. Buktinya nyata di konser dunia itu, konser rock itu, Pak Anak Ivan Fals itu kalau dia sudah pimpin, namaku Bento, Umar Bakri, anak-anak Umar terus buka baju. Itu untuk judinya, kita untuk Tuhan. Mereka berbeda. Tidak apa-apa masing-masing. Kalau memang itu karakter kita, tidak apa-apa. Tapi jangan kita batas. Kalau kita memang kita orangnya joyful, expressive, joyful aja. Saya percaya orang timur ini kalau dengar namanya jujur aja, masa lalu kita ini suka pesta. Iya, kalau pesta kan, wah, bisa dansa dulu dengan lagu apa ini lagu dansa dulu, wah kaki so gatal sih kemotor, ayo mama kita dansa sini. Iya, Sanjojo kan, Sanjojo iya. Nah, semua timur ini punya tradisi nari yang kuat. Jadi kalau kita apa di sini? Iya, Yospa. Kayak ketika saya mulai di gereja teman saya, Arawian, di Arawi, saya kaget pertama kali. Mari dalam apa ya? Saya juga ikut, wah ini puji Tuhan gak ada kemana ya. Nah, Yospa dulu. Ya betul ini. Asing. Wah sudah cerita. Itu benar-benar gitu. Tapi betul-betul kita dalam hadirat. Itu enak. Karena itulah syukur yang benar-benar. Jangan kita apalagi kita yang karismatik, kita saling senang. Yang ngantek kan. Tidak apa-apa. Tapi sekali lagi itu harus menjadi ekspresi ucapan syukur. Bukan ekspresi rasa ngantuk. Asem aku. Gak enak. Sama Om Sudah itu lihatin saya. Jadi puji Tuhan. Haleluya. Enjoy aja. Amin. Karena itu yang dikehendaki Allah. Ucapkan syukur. Yang ketiga adalah Daud sangat percaya. Karena itu pada ayat yang ke-6 dia, di ayat yang ke-5 dia memenuhi surga dan perkataan yang begitu yakin, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Karena itu ayat yang ke-6 dia katakan, kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan. Daud sangat membangun iman percayanya. Percaya itu apa sih Bapak Ibu? Percaya itu salah satu kebenaran yang diberitahukan oleh Alkitab pada kita dalam Markus 11 ayat 23 24. Markus 11 ayat 23 24 adalah apa yang kita minta, percaya kita sudah menerimanya. Sudah menerima apa yang kau doakan, percayalah bahwa itu sudah terjadi. Itulah iman. Jangan kita berdoa percaya tapi kita sendiri menanyakan, Tuhan kok belum dijawab? Tuhan sudah 1 bulan kok belum dijawab? Berarti belum percaya. Markus 11 coba lihat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercamplaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, maka apa yang dikatakannya itu akan. Dan lagi aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah, maka hal itu akan diberikan. Sudah percaya, ini yang harus lihat. Daud masih dalam doanya, dia penuh dengan sebuah jawaban bahwa doanya itu sudah dijawab. Daud tidak punya sebuah permintaan doa yang penuh dengan pertanyaan, permintaan doa yang disertai dengan pertanyaan, kira-kira jadi enggak? Tidak ada, dia selalu dari doanya sampai jawaban doa, penuh dengan iman dan pernyataan bahwa semuanya yang aku minta dan doakan. Makanya Mazmur 120 ayat 21 kemudian ayat yang kedua dikatakan, dan permintaan dari bibirnya tidak kau tolak. Apa saja yang dikehendakinya engkau karuniakan padanya. Mazmur 21 ayat yang kedua. Dan permintaan bibirnya tidak engkau tolak. Kenapa? Karena Daud sudah mempercayai. Coba kalau kita ketemu sama seorang yang, misalkan ini biasanya hubungan yang sangat dekat, dan kepada Bapa di surga juga dekat. Kita akan berkata, kita senantiasa berusaha untuk meyakinkan orang yang menjanjikan. Tidak, Bapak sudah. Misalkan ada orang yang berjanji membantu kita, maka orang kita akan meyakinkan orang, tidak, Bapak sudah bantu saya.
Padahal sebenarnya bantuan itu belum terjadi misalnya. Tapi karena kita meyakini hal itu, tidak Bapak sudah bantu saya. Bapak sudah bilang, kok bisa? Ya bisa. Seperti itu kadang kita bisa ucapkan pada Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau sudah berikan apa yang aku minta. Supaya kita tidak berdoa dengan cara yang bertele. Berapa banyak kita yang berdoa bertahun-tahun hanya untuk hal yang sama. Justru itu menunjukkan ketidakyakinan kita bahwa Tuhan sudah memberikan. Akibatnya Tuhan sendiri di surga, jujur kalau Tuhan manusia bisa bosan. Kamu ini kayak tidak percaya bahwa aku pasti menjawab doa. Engkau doa yang sama terus sudah percaya hal ini. Bahwa itu sudah engkau terima. Karena kita harus mengubah doa kita. Tuhan, aku percaya dalam hal ini, doaku yang tentang ini engkau sudah mengabulkan. Bayangkan kalau Tuhan langsung ditodong dengan sikap Tuhan sudah mengabulkan. Kira-kira Tuhan rasa bersalah juga loh. Aku belum kasih tapi anakku sudah mengatakan sudah dikasih. Kapan? Itu dengan secara manusia seolah kita ini langsung kita kayak, masa sih saya sudah kasih? Saya belum ngasih kok. Kalau kita pada manusia mau bisa membuat orang yang berjanji buat kita masih, oh iya mikir demikian rupa apalagi Bapa di surga. Begitu kita mengatakan Tuhan aku percaya, itu pasti. Itu sudah Kau berikan pada kami. Amin. Jangan ragukan doa apapun. Janji Tuhan untuk setiap keadaan apapun, percayalah Kau sudah menerima. Jangan penuhi surga dengan doa yang bertele-tele mempertanyakan seolah itu menunjukkan justru Kau tidak percaya bahwa Tuhan sudah memberikan hal itu kepada kita. Amin. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Iman itu harus seperti ini Bapak. Seperti seorang perempuan yang mengandung. Bapak Ibu seorang ibu yang mengandung, apakah dia tidak memperhatikan kandungannya? Dia perhatikan dan teliti, apalagi zaman modern. Dia harus kontrol setiap hari, cek perkembangannya. Dia harus pastikan asupannya, makan minumnya. Dia harus cek kondisinya. Iman itu harus dijaga setiap hari. Iman itu harus diawasi setiap hari. Kita pelihara seperti seorang ibu yang mengandungi sampai pada waktunya apa yang kita imani itu seperti seorang wanita yang mengandung itu pasti akan melahirkan sesuatu. Itu pasti akan melahirkan atau menghasilkan sesuatu melalui iman yang terus-menerus kau perhatikan. Kalau ibu yang mengandung aja memastikan bahwa dia akan mempunyai seorang anak yang akan menjadi sebuah sukacita yang besar dalam keluarganya. Itu gambaran. Demikian juga dengan iman. Kalau kita setiap hari memperhatikan, menjaga iman kita, percaya iman itu akan mengerjakan hal luar biasa. Karena kemenangan yang luar biasa. Amin. Ayat terakhir saya tunjukkan. Galatia pasal ketiga, ayat pasal keempat, ayat yang ke-4 dan 5. Saya tunjukkan ayat terakhir. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang, lihat ini, berhubungan dengan seorang perempuan yang melahirkan, karena Tuhan pun dilahirkan sebagai manusia, yang takut kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka, ayat yang kelima, yang takut kepada hukum Taurat supaya kita menjadi anak. Demikian juga untuk Allah. Tetapi sudah genap waktunya, sampai pada waktu Allah menjawab doa kita, mari kita senantiasa meyakini apa yang kita doakan itu adalah menjadi sebuah kebenaran iman bahwa Allah pasti menjawab. Allah bahkan sudah menjawabnya bagi kita. Hanya kita harus terus membangun iman kita. Kadang pikiran kita mengatakan, mana Tuhan jawab kenyataannya, hari ini belum. Karena itu disinilah kita menjaga iman kita, supaya jalan iman kita ini kenyataan yang ada, situasi yang terjadi membuat kita mikir tentang janji Tuhan bahwa itu pasti sudah diberikan. Ya, tapi kok belum. Perhatikan ini, kenyataan itu berbeda dengan kebenaran itu berkata bahwa Allah pasti menjawab. Tapi kenyataan seringkali membohong kita dan berkata, tapi kapan? Lihat keadaan sekarang. Pertanyaannya, kita percaya kenyataan atau percaya kebenaran? Kenyataan apapun hari ini yang kita hadapi. Tapi kalau kita percaya kebenaran, kenyataan terburuk hari ini bisa diubahkan Allah dengan kuasa-Nya. Kenyataan kelihatan mustahil itu bisa diubahkan oleh kebenaran bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Asal kita tetap menjaga, memelihara seperti seorang perempuan yang mengandung, pada waktunya Allah pasti memberikan.
iman itu menghasilkan buah sesuatu. Amin. Mari kita